kita masih hati-hati bahwa mursyid sendiri sesungguhnya nggak usah dicari. Orang cari mursyid itu banyak kesasar kok. Ujung-ujungnya cari merah delima. Betul nggak? Nyari piring petuk, nyari pedang samurai, mencari cangling babi, terakhir menggandakan uang. Ya, disasar-sasarakan. Nah, hakikatnya nanti begini sebetulnya. Bukan murid mencari mursyid, tapi mursyid yang mencari murid. Ya, mursyid itu akan mencari orang-orang yang punya bakat dan minat. Kayak musabaqatul lewatul Quran kan kita mencari minat, ya. Kita cari anak berbakat kita latih. Nah, mursyid juga sama, dia mencari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mencari murid. Ya, dan kebetulan ceritanya kan gitu. Di kalangan para ulama nggak ada yang dilirik kan. Yang udang-udangnya 5 meter yang lirik. Malah yang ketemu adalah seorang pemuda yang Kristiani, anak muda. Nah, ini cakep dan dibina ya jadi wali. Semacam itu. Jadi artinya bahwa hati-hati cari mursyid itu. Nah, bagaimana ini hati-hatinya? Standarnya satu. Dari sisi syariat. Lihat dulu syariatnya. Jangan dulu cari kesaktian-kesaktian ya sembar-sembur kayak udah dumung enggak. Iya. Iya. Secara syariat coba lihat sholatnya, Fatihahnya bener enggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wis udah pinjang lagi sudah. Iya. Ya, apa namanya wala bedol. Udah percuma. Iya, apalagi suruh baca kitabnya nggak bisa. Apal-apalan. Iya. Oh, dia menggebu-gebu ngajak orang baca Quran, ya. Ternyata dianya nggak bisa baca Quran, nggak apa aja. Nah, itu kan ya semacam itu. Kalau sudah jelas Qurannya nggak bisa, salah nggak benar, nguyuh bareng ngadeg wis tinggalan bala. Setan wis. Ya, jadi artinya nanti selanjutnya bahwa pada akhirnya ketika Anda ingin memasuki wilayah spiritual itu, tetap pintu gerbangnya adalah syariat. Ya, kuasa dulu syariat itu bagaimanapun juga. Jangan dianggap remeh karena itu pintu gerbang. Ya memang ada yang ujug-ujug seperti wali-wali abdal kayak Dun Al-Masri itu hari ini jadi pelacur, besok jadi wali aja. Ada Robi'ah Al-Adawiyah. Ada yang hari ini jadi pemabok, perampok, besoknya jadi wali. Tapi itu kan jarang terjadi. Betul nggak? Jadi kalau menyontoh, menirulah sesuatu yang banyak terjadi, yang jarang terjadi. Nah, jadi artinya ya melalui proses syariat dulu, pembenaran kita dulu, pembetulan dulu, artinya secara rapi, ya ibadah kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran, mengenali hukum-hukum fikih yang secara betul dan sebagainya, kemadhabannya, apakah di akidahnya, di syariatnya, thariqatnya dan sebagainya. Nah, itu baru masuk ke dalam wilayah spiritual. Bisa gak masuk rumah tapi nggak lewat pintu, lewatnya jendela? Bisa nggak? Bisa nggak masuk ke rumah lewat jendela? Namanya apa? Maling. jadi artinya orang yang masuk wilayah itu tanpa prosedur syariat namanya ya maling namanya gitu. Jadi itu sangat betul sekali. Tetapi saya pesan terakhirnya silakan mau mencari mursyid silakan, tapi tolong standar syariat diterapkan. Perhatikan dulu ya kan, apakah gini barang ada terus nguju cewek tak beli ya kan begitu. Kemudian dia pengetahuannya seperti apa, ya kalau dia tidak tahu hukum sama sekali gimana aku. Ini banyak mursyid yang mengklaim mursyid ternyata baca kitab nggak bisa, baca Quran nggak bisa, hukum nggak ngerti, mulutnya gombal, ya tukang ngerasani uang dan sebagainya. Jadi nanti betul biar saya terangkan galau sendiri mumpung kalingan ya. Tetapi juga penting juga pendalaman spiritual itu juga wawasan kita juga diperluas. Jangan bukan hanya pikiran-pikiran saja. Karena nggak ada wali goblok tuh.
Bakal waliku pinter nang, menguasai banyak ilmu. Masa ilmu wali jebelang ngaplongo. Iya itu iya kita reformasi nggak ngerti, ekonomi nggak ngerti, kita perburuan ya nggak ngerti, masalah PBB nggak paham, Ukraina nggak tening nggak Ukraina baru ya Vladimir Putin sih wong di Putin, wah ya goblok ini mah. Jadi wali juga orang yang cerdas, nggak mungkin ya wali itu goblok ya, pengetahuan luas. Jadi begini nanti, silakan mencari, silakan belajar, silakan berdoa, termasuk apa saja. Mau minta sugi, minta benar, pengen jadi wali, mangga silakan. Apa saja, minta pengen jadi wali, pengen jadi pejabat, pengen jadi profesor, pengen jadi orang kaya, dan pengen jadi orang sakti, mangga silakan. Allah apa saja bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan minta. Tetapi nanti yang penting adalah bukan rumusan doanya yang penting. Allah nggak perlu doa panjang-panjang, to the point saja sih. Ya, di Al-Quran doa para nabi, para rasul nggak ada yang panjang-panjang. Dong aja orang jam si pribadi mana. Iya dong itu depan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. Selesai poin depan aja. Yang penting. Jadi nanti yang penting bukan doa rumusannya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya doa kita dikabul, supaya kita layak diberi oleh Allah. Itu yang paling penting. Terima kasih, gitu aja. Enggak. Jadi selanjutnya satu closing statementnya sekali lagi, bahwa nanti dalam memposisikan diri kita di tengah masyarakat yang layak, kemudian memposisikan kita sebagai manusia, itu tentu artinya ini namanya mujalasa, ya apa? Iya, mujalasatul aulia ini, mujalasatul aulia ini adalah artinya bahwa ketika kita tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan diri kita sendiri, fa'ana jalisuka, kata Allah, maka aku akan bercengkrama bersamamu. Ketika engkau hanya bercengkrama dengan dirimu sendiri, maka akulah sebagai teman bercengkramamu. Artinya ketika manusia itu lebih banyak introspeksi, berdialog dengan dirinya sendiri, dengan hatinya sendiri, disitulah kita berdialog dengan Tuhan. Karena hati kita tidak pernah bohong. Yang bohong adalah otak kita. Jadi makanya ketika kita pertengkaran antara hati dan otak ini tidak selesai, tidak ada genjatan senjata, ceasefire, maka dijamin Anda tidak akan bisa tidur. Kapan bisa tidur? Ketika sudah ada perdamaian antara hati dan otak kita. Kalau kita punya masalah, bertanyalah kepada hati kita, dia akan jujur. Tapi kalau bertanya kepada otak kita, dia akan memberikan advokasi, mencari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kejujuran ada di dalam hati kita. Itulah inti tasawuf, bahwa yang sering tanyalah kepada hatimu sendiri. Terima kasih. Enggak.